Halo Sobat Perbendaharaan, udah pada tahu belum sih ada berita terkini tentang IKPA loh? Tahun 2020 terdapat indikator baru dan reformulasi 4 indikator IKPA. Dasar hukum reformulasi IKPA yaitu PMK nomor 195, PMK.05 2018, dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND22 PB.2 2020. Tujuan reformulasi IKPA yaitu mengawal kebijakan APBN tahun 2020 seperti kata Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan. Yuk kita bahas bersama. Indikator baru, yaitu konfirmasi capaian output. Tujuan dari konfirmasi capaian output yaitu untuk mendorong validitas pengisian data capaian output Satker KL dan memastikan capaian output terkonfirmasi by system oleh KPPN pada saat proses rekonsiliasi laporan keuangan melalui aplikasi e-rekon dan LK. Kinerja konfirmasi capaian output dihitung secara bulanan, yaitu dihitung dari rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker. Bobot penilaian konfirmasi capaian output yaitu 10%. Langkah peningkatan indikator konfirmasi capaian output yaitu meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan, menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola, menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output, serta memperhatikan gap proses pencapaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali. Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan Sakti secara disiplin setiap bulan. Reformulasi IKPA yang pertama, revisi DIPA. Tujuan revisi DIPA yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Hal yang direformulasi adalah jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap, dan revisi DIPA dibatasi hanya 1 kali dalam 1 triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Formulasi perhitungan revisi DIPA sebagai berikut. Sedangkan bobot penilaian dari revisi DIPA adalah 5%. Maka peningkatan indikator revisi DIPA yaitu selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA dan dapat mengelola serta menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan. Reformulasi IKPA yang kedua yaitu deviasi halaman 3 DIPA. Tujuan dari deviasi halaman 3 DIPA yaitu untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas. Formulasi perhitungan deviasi halaman 3 DIPA dihitung dari rata-rata deviasi antara RPD dalam halaman 3 DIPA dengan realisasi anggarannya. Sedangkan bobot penilaian deviasi halaman 3 DIPA adalah 5%. Penguncian nilai deviasi dapat dilihat di tabel berikut. Satker diharapkan menyampaikan usulan revisi halaman 3 DIPA 1 hari sebelum batas akhir tanggal revisi. Langkah peningkatan indikator deviasi halaman 3 DIPA yaitu mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman 3 DIPA ke Kanwil DJPB maksimal pada awal bulan di triwulan berkenaan. Konsisten dan lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dana. Menjadikan RPD pada halaman 3 DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker. Reformulasi IKPA yang ketiga yaitu pengelolaan UP dan TUP. Tujuan dari pengelolaan UP dan TUP yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan pertanggungjawaban UP dan TUP dan memperhitungkan pertanggungjawaban UP dan TUP serta sisa UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun sebagai penalti keterlambatan atas pertanggungjawaban UP dan TUP berakhir. Perhitungan kinerja pengelolaan UP dan TUP dilihat dari 2 aspek yaitu pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Karwas UP dan TUP dan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai. Formulasi perhitungan pengelolaan UP dan TUP sebagai berikut. Sedangkan bobot penilaian pengelolaan UP dan TUP yaitu 8%. Peningkatan indikator pengelolaan UP dan TUP yang pertama adalah memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dan SPM PTUP dari SP2 DUP GUP PTUP terakhir paling lambat dalam rentang 1 bulan dan tidak menambah frekuensi SPM GUP PTUP yang terlambat.
Yang kedua, pengawasan dan pemantauan jumlah hari maksimal pertanggungjawaban UPTUP dapat dipantau pada menu Karwas UPTUP di aplikasi OMSPAN. Reformulasi IKPA yang keempat adalah penyerapan anggaran. Tujuan dari reformulasi penyerapan anggaran yaitu untuk mengakselerasi belanja secara proporsional. Target dari penyerapan anggaran dapat dilihat di tabel berikut. Formulasi penilaian dari penyerapan anggaran juga dapat dilihat sebagai berikut. Ketentuan penilaian dari penyerapan anggaran yaitu terhadap Satker atau Eselon 1 atau KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal. Dan nilai IKPA pada triwulan bersangkutan merupakan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif dari triwulan sebelumnya. Bobot penilaian penyerapan anggaran adalah 15%. Maka peningkatan indikator penyerapan anggaran yang pertama adalah memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari Pagudipah. Yang kedua, memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Dan yang ketiga, melakukan percepatan belanja khususnya untuk belanja barang dan modal. Nah, itulah berita terbaru tentang IKPA tahun 2020 ini. Semangat untuk para Satker mengoptimalkan nilai IKPA ya. Terima kasih sobat, jumpa lagi.